Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan pendidikan jiwa, bulan yang melatih kesabaran dan pengendalian diri. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah madrasah pengendalian diri. Kita menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun pertanyaannya, apakah puasa kita benar-benar melahirkan kesalehan yang utuh atau justru menghadirkan sebuah paradoks? Ingat, menghadirkan sebuah paradoks. Kita menahan diri di siang hari, tetapi ketika berbuka seringkali kita berlebihan tanpa kita sadari. Meja penuh makanan, takjil berlimpah, tapi kemasan plastik menumpuk. Inilah yang bisa kita sebut sebagai paradoks Ramadan. Menahan lapar, tapi tidak menahan diri dari konsumsi yang berlebih. Dan ini biasanya kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang perlu ditekankan di sini adalah wa kulu washrabu, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Wala tusyrifu, sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Ya, larangan israf ini sangat jelas. Islam mengajarkan keseimbangan, bukan pemborosan. Bahkan dalam hal wudhu pun Rasulullah juga mengingatkan agar kita tidak berlebihan dalam menggunakan air sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan di sini bermakna fasad. Kerusakan hari ini dapat berupa pencemaran lingkungan, penumpukan sampah, plastik, pemborosan energi, dan berbagai bentuk eksploitasi alam. Artinya, hal-hal yang sifatnya sampah ini merusak lingkungan. Ibadah Ramadan kita juga ibadah yang bernuansa pada ekologis. Tidak hanya ritual, tapi juga religius, tapi juga berbasis menjaga ekologis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa seharusnya membentuk pribadi yang sederhana, penuh empati dan bertanggung jawab. Kesalehan bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sosial dan ekologis. Di sini saya akan menyampaikan ada 3 langkah menuju puasa ekologis. Yang pertama adalah melawan paradoks konsumsi. Apalagi usia anak-anak, usia remaja, ini lagi getol-getolnya dengan budaya konsumsi. Ya. Hindari budaya lapar mata, bukan lapar perut, tapi lapar mata. Beli secukupnya. Pilih kemasan yang ramah lingkungan. Kurangi makanan yang berpotensi terbuang sia-sia. Ingat, puasa adalah latihan mengendalikan nafsu, bukan melampiaskan saat berbuka.
Poin yang kedua adalah menguatkan landasan teologis. Islam melarang israf, melarang fasad, mengurangi sampah adalah bentuk syukur. Menghemat air adalah wujud iman. Allah menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang artinya ini diberi amanah untuk menjaga alam, menjaga bumi, dan bukan merusaknya. Poin yang ketiga, membangun budaya Ramadan hijau. Hal ini menjadikan masjid, musola sebagai pusat laboratorium eco-green, bukan semata-mata untuk ritual, tapi juga untuk ibadah ghairu mahdhah, termasuk juga menjaga lingkungan. Mari kita membiasakan membawa botol minum sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah, mengelola sisa makanan, masjid, kampus, rumah, dan lingkungan kita semua bisa menjadi perubahan kecil, namun ingat akan berdampak besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah momentum transformasi. Jangan sampai kita hanya merubah jadwal makan, tapi tidak merubah perilaku kita. Jangan sampai puasa terjaga, tetapi bumi justru terluka. Mari jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan hijau, di mana di setiap sujud kita sejalan dengan ikhtiar untuk menjaga alam. Dan setiap detik puasa kita menjadi langkah nyata menghentikan kerusakan lingkungan. Karena kesalehan yang sempurna adalah kesalehan yang adil. Adil pada siapa? Adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil kepada sesama manusia, dan tentunya adil kepada bumi kita sebagai amanah dari Allah. Jangan jadikan an-nadzafatu minal iman itu hanya sebagai slogan, tapi implementasikan dengan slogan Ramadan hijau, puasanya terjaga, buminya bahagia. Saya akhiri dengan penutup sebuah pantun. Beli takjil di pasar baru, bungkusnya rapi pakai daun jati. Ramadan datang membawa ilmu, puasa ekologis bersih di hati. Pergi ke kampus mencari ilmu, singgah sebentar di masjid raya. Jangan biarkan sampah membelenggu, jaga alam, ibadah semakin bercahaya. Saya akhiri Mutiara Ramadan pada kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahru Mubarak.